Salam sehat dan sejahtera. Perkenalkan, saya Cecilia Indri Kurniasari. Saya salah satu dosen Prodi Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Pandirapi Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi tahun 2026. Selaku dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya menerapkan 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya menyiapkan dan memberikan perangkat pembelajaran klinik, meliputi rencana pengajaran semester atau RPS, dan modul praktek klinik melalui Learning Management System atau LMS Stikes Pandirapi. Saya juga memberikan lembar target kompetensi mahasiswa, format laporan asuhan keperawatan jiwa pasien kelolaan, dan format laporan asuhan keperawatan jiwa harian. Perangkat ini disediakan agar mahasiswa dapat mempelajari dan mempersiapkan diri sebelum memberikan asuhan langsung pada pasien. Tahap interaction, saya memfasilitasi bimbingan klinik melalui kegiatan pre-post conference, memberikan bedside teaching untuk tindakan strategi pelaksanaan atau SP komunikasi terapeutik pada pasien gangguan jiwa, dan memastikan mahasiswa mampu mengintegrasikan teori keperawatan jiwa ke dalam praktek nyata. Pada tahap assessment, saya melakukan evaluasi kompetensi mahasiswa secara komprehensif dengan metode Student Oral Case Analysis atau SOCA pada pasien kelolaan mahasiswa, ujian penampilan klinik, penilaian sikap dan profesionalisme mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu praktek keperawatan jiwa. Secara singkat, mata kuliah ini mempelajari tentang praktek asuhan keperawatan jiwa di area klinik atau rumah sakit jiwa secara komprehensif. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS praktek klinik dan diberikan pada semester 2 profesi nurse. Ada 7 capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan 14 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di antaranya, bila merawat pasien gangguan jiwa, peserta mampu memberikan komunikasi terapeutik dan memberikan asuhan keperawatan jiwa yang peka budaya kepada individu, anak, dan keluarga yang mengalami masalah gangguan jiwa dengan core problem, halusinasi, waham, harga diri rendah, isolasi sosial, risiko bunuh diri, perilaku kekerasan, dan defisit perawatan diri. Proses asuhan keperawatan dibimbing oleh tim preceptor akademik dan preceptor klinik dengan metode pembelajaran pre-post conference, case-based learning, dan case study learning. Di akhir stase, mahasiswa akan dievaluasi secara komprehensif, mencakup penilaian laporan asuhan keperawatan jiwa pasien kelolaan 15%, laporan refleksi 5%, penilaian praktek komunikasi terapeutik atau SP 15%, penilaian terapi aktivitas kelompok atau TAK 15%, ujian SOCA 20%, capaian kompetensi mahasiswa 20%, dan penilaian sikap atau ICAP 10%. Selanjutnya, berikut cuplikan bimbingan klinik dengan metode pre-conference yang saya lakukan pada video penyusunan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Cecilia Indri Kurniasari, biasa dipanggil dengan Bu Indri ya. Jadi, saya adalah pembimbing praktek keperawatan jiwa untuk profesi ini, teman-teman, di semester 2 gitu ya, untuk kelompok ini. Nah, di saat ini kita akan melakukan pre-conference ya, di mana teman-teman hari ini adalah hari pertama ya praktek di keperawatan jiwa setelah menyelesaikan stase yang sebelumnya ya. Ya, baik ya. Untuk pre-conference kali ini nanti kita kontrak waktu dulu, kurang lebih waktunya 20 menit ya. Nanti teman-teman dan nanti banyak hal yang bisa kita bahas di sini ya, kaitannya dengan mulai dari penugasan praktek, kemudian juga nanti tujuan praktek profesi ini, kemudian nanti apa saja yang teman-teman harus capai ya, dan lainnya begitu ya. Nah, nanti teman-teman di sini nanti ya kita akan membahas tentang praktek keperawatan jiwa selama profesi ini. Teman-teman tahu nggak keperawatan jiwa ini itu berapa SKS teman-teman? 3 SKS. 3 ya, ya betul sekali ya. Kemarin sudah ikut ini ya penjelasan ya dari koordinator ya bahwa
memang keperawatan jiwa ini 3 SKS dan teman-teman nanti menempuhnya selama 2 minggu gitu ya. Oleh karena itu nanti teman-teman akan dibagi jadwal dinas selama 2 minggu nanti teman-teman akan praktek dari Senin sampai Sabtu teman-teman. Ya, mulai dari jam 7 pagi seperti hari ini ya sampai dengan jam 16 gitu ya. Nah, kemudian nanti apa saja yang dicapai di praktek ini? Nah, boleh teman-teman nanti kalau sambil mencatat ya. Jadi teman-teman nanti harus mencapai 7 diagnosa keperawatan jiwa. Ya, 7 diagnosa keperawatan jiwa ini mulai dari perilaku kekerasan ya, kemudian waham, kemudian isolasi sosial, harga diri rendah, lalu defisit perawatan diri, waham, dan juga resiko bunuh diri ya. Jadi ketujuh diagnosa itu teman-teman harus mencapai mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi ya, dan nanti diharapkan teman-teman juga bisa mencapai asuhan keperawatan jiwa yang peka budaya ya. Karena apa? Kita tidak boleh membeda-bedakan ya pasien mau dari daerah mana, bahasa gitu ya, suku bangsa mana gitu ya. Kita tetap harus merawatnya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk nanti teman-teman akan dinasnya di beberapa ruangan ya. Jadi akan dirotasi teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman saat ini dinasnya di ruang bangsal tenang. Ya, ruang bangsal tenang namanya. Kemudian nanti teman-teman akan dinas juga di poliklinik jiwa, kemudian di ruang IGD jiwa, dan juga nanti di ruang akut. Begitu ya, ada ruang akut untuk pasien cewek dan kemudian ada ruang akut untuk pasien yang cowok, begitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan kami bagikan juga modul secara soft file ya. Ini nanti saya membawa yang hard file, nanti akan saya terangkan tentang pedoman atau nanti panduan ya, panduan untuk askep ya, askep jiwanya begitu ya. Karena askep jiwa ini berbeda loh teman-teman ya dengan pengkajian keperawatan yang lain gitu ya. Nah, teman-teman kalau tadi hari ini ya, teman-teman sudah berjumpa dengan pasien belum? Sudah ya. Nah, gimana kira-kira perasaannya pertama kali nih berjumpa dengan pasien gangguan jiwa di rumah sakit jiwa ini? Gimana kira-kira? Mungkin dari Mbak Betty dulu. Kalau dari saya sendiri ada rasa kayak takut dan cemas juga, Bu. Oh iya ya. Cemasnya kenapa nih kalau boleh tahu? Cemasnya itu karena berelasi dengan mereka itu ada yang kayak suka sering pukul-pukul teman-temannya itu, Ibu. Jadi ada sedikit kayak takut dan takut ya, takut dipukul gitu ya. Oke. Kalau Mbak Angel sendiri gimana? Ya, sama Ibu, takut juga karena baru pertama kali praktek di rumah sakit jiwa. Kemudian saat pertama kali ketemu pasien kan pasiennya tuh sama ya Bu, kayak pukul-pukul temennya, terus perkataannya tuh yang dilontarkan tuh kayak jadi gimana ya, gitu. Jadi lebih keras ya, katanya baik ya. Kemudian Mbak Dita? Saya juga sama Bu, takut dan juga khawatir karena kan ini baru pertama kali ketemu dengan pasien dengan ODGJ, jadi susah buat untuk interaksinya gitu. Masih belajar lagi. Masih belajar, oke baik. Mas Rafiq? Kalau saya lebih ke kaget sih Bu. Kaget ya? Kaget sama pasiennya kelihatan seger-seger kayak gitu. Oh iya. Sama setting rumah sakitnya itu berbeda dengan rumah sakit yang lain. Iya betul ya. Jadi pasiennya yang Anda lihat tuh segar bugar ya teman-teman, tapi kok dirawat gitu ya. Oke. Kalau Mbak Malinda sendiri? Kalau dari saya sendiri itu deg-degan. Deg-degan ya? Ya, karena baru pertama kali, terus kayak, duh gimana ya? Nah, masih kaku ya, masih kaku ya. Jadi teman-teman perasaan atau respon teman-teman ini first time ya, pertama kali ini valid ya, wajar ya, karena sebelumnya teman-teman kan full teori ya di sarjana keperawatan. Nah, untuk profesi ini kan full praktek begitu ya. Nah, teman-teman sekarang di Rumah Sakit Jiwa Gracia ya prakteknya. Nah, itu harus melihat, berinteraksi dengan berbagai pasien gitu ya, dengan latar belakang masalahnya masing-masing ya. Jadi teman-teman nanti memang pengajian jiwa itu agak susah ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri, mau menyapa aja
susah ya, mau menyapa, mau perkenalan gitu aja susah ya teman-teman ya. Ada yang sudah kenalan langsung ke pasiennya atau belum? Tadi sudah Ibu. Sudah ya? Iya. Oke, pasiennya nyebutin namanya sendiri nggak? Iya Bu, menyebutkan nama. Iya. Iya. Oke, ada yang sudah sampai ke, maksudnya sampai tanya-tanya soal identitas gitu ke pasiennya? Masih agak susah, Bu. Masih agak susah ya. Iya, memang sih, memang wajar ya karena baru interaksi hari pertama. Ya, jadi teman-teman, nanti di praktek keperawatan jiwa ini, teman-teman tugasnya itu memang bermacam-macam gitu ya. Tugas yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama adalah nanti teman-teman membuat asuhan keperawatan jiwa pasien kelolaan. Ya, untuk asuhan keperawatan jiwa ini itu dilakukan selama 3 hari. Jadi pasiennya dikelola 3 hari oleh teman-teman. Gitu ya. 3 hari ini dalam artian teman-teman itu memberikan intervensi selama 3 kali 24 jam. Ya, 3 hari begitu. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, teman-teman nanti membuat askep harian. Ya, resum harian. Ini untuk mencapai 7 diagnosa tadi, teman-teman. Begitu ya. Dan kemudian yang selanjutnya teman-teman akan membuat logbook. Ya, logbook ini sebagai catatan harian teman-teman. Ya, jadi teman-teman seperti stase keperawatan yang lain harus ada logbook ya, gunanya untuk merangkum, mencatat apa saja aktivitas teman-teman selama dinas setiap harinya. Ya, lalu yang terakhir adalah refleksi. Ya, selalu ada refleksi ya di setiap stase, termasuk stase keperawatan jiwa ini. Ya, kemudian nanti ada evaluasi. Nah, evaluasi nanti ada 3 macam evaluasi. Yang pertama nanti akan ada evaluasi di lahan praktik, ya, yaitu penilaian praktek komunikasi terapeutik ya secara individu ya. Nanti yang menilai adalah dari pembimbing, baik itu klinik, dari pembimbing klinik CI maupun pembimbing akademik ya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi atau penilaian terapi aktivitas kelompok ya, TAK ya. Jadi nanti seperti teman-teman pada waktu yang lalu itu melakukan lab, praktek lab gitu ya, cuman bedanya ini di rumah sakit jiwa langsung nih gitu ya. Nah itu, kemudian evaluasi yang ketiga yaitu dengan metode SOKA ya. SOKA ini nanti ini akan dilakukan dengan pembimbing akademik teman-teman, yaitu dengan saya ya. Jadi nanti teman-teman akan kami uji, kami nilai seberapa jauh teman-teman mengenal kasus pasien teman-teman dan bagaimana teman-teman menganalisa kasusnya pasien teman-teman, begitu ya. Jadi untuk SOKA ini laporan askep teman-teman itu harus dilengkapi, gitu ya. Askep kelolaan teman-teman yang 3 hari itu dilengkapi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5, gitu ya. Bab 1 isinya adalah tentang pendahuluan, latar belakang, kenapa teman-teman mengangkat askep ini gitu ya. Kemudian bab 2 isinya adalah laporan pendahuluan. Jadi teman-teman harus membuat laporan pendahuluan dulu sebelum mengangkat kasus gitu ya. Laporan pendahuluannya ini terdiri dari laporan tinjauan teori untuk diagnosa medis ya, karena di rumah sakit jiwa ini semua pasien ya yang dirawat di sini pasti punya diagnosa medis dari psikiater ya. Kemudian tinjauan teori untuk keperawatannya, diagnosa keperawatannya. Misalkan contohnya Mbak Angel gitu ya, pasiennya itu dengan harga diri rendah, maka tinjauan teorinya dengan harga diri rendah gitu ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah harus ada model konseptual keperawatannya. Ya, jadi model konseptual keperawatan ini itu mengambil salah satu teori keperawatan yang kira-kira menurut teman-teman itu sesuai dengan kasusnya teman-teman. Begitu ya. Jadi misalkan Mbak Marlinda gitu ya, pasiennya dengan waham. Kemudian diagnosa medisnya adalah skizofrenia, begitu ya. Ternyata setelah dilihat kembali ya, kemudian ditelaah lagi, pasien ini ternyata cocok dengan model konseptualnya Hildegard Pepol gitu ya, tentang interpersonal ya. Nah, maka itu nanti yang akan dicantumkan di bab 2.
begitu ya. Nah, kemudian yang bab 3 isinya tentang lampiran asuhan keperawatannya ini teman-teman. Ya. Kemudian bab 4 tentang analisis, ya, pembahasan teman-teman mengenai kasus ini, kasus pasien teman-teman ini. Ya. Dan bab 5 terakhir adalah kesimpulan dan saran. Gitu ya. Itu untuk laporan lengkap ya yang nanti akan digunakan di SOKA. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Belum? Nah, Oke, baik. Kalau begitu, saya jelaskan dulu terkait format pengkajian. Ya, tadi kan saya sudah menginformasikan di awal bahwa format pengkajian keperawatan jiwa itu unik ya, berbeda dengan keperawatan yang lainnya gitu ya. Nah, teman-teman, untuk format pengkajian keperawatan jiwa, nah ini ya, di modul sudah ada, nanti teman-teman bisa mencetaknya karena nanti modulnya soft file ya teman-teman ya. Di sini mulai ada identitas dulu ya, pengkajian yang pertama identitas dulu, kemudian data saat ini, alasan masuk gitu ya. Dan di keperawatan jiwa ada berapa faktor? 2 ya. Faktor apa? Yang pertama predisposisi, yang kedua presipitasi. Betul sekali ya. Ini untuk faktor yang pertama tentang predisposisi ya. Predisposisi itu riwayat-riwayatnya pasien ya. Pasien sebagai misalkan ya pernah dianiaya fisik kah ya, atau pernah mengalami kekerasan dan yang lainnya, dituliskan di sini sambil nanti teman-teman bisa membuat genogramnya ini di sini. Ya, ini ada status psikososialnya juga dikaji, kemudian juga ada status mentalnya gitu ya. Teman-teman bisa melakukan pengkajiannya dengan data subjektif maupun objektif. Ya, jadi teman-teman bisa bertanya langsung atau teman-teman bisa mengamati saja dari pasien gitu ya. Itu uniknya di keperawatan jiwa gitu ya. Jadi mengisi ini tidak selalu harus ditanyakan semua ya. Contohnya adalah pada ini teman-teman, interaksi selama wawancara. Nah, teman-teman tidak perlu menanyakan, Pak atau Bu, interaksinya selama wawancara gimana ya kan? Tidak perlu menanyakan itu gitu ya. Tetapi teman-teman langsung bisa melihat, oh selama wawancara atau selama interaksi dengan teman-teman ternyata dia menolak. Maksudnya dia tidak mau kontak mata gitu ya, terus selalu membuang muka misalkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian juga ada pengkajian tentang mekanisme coping. Ya, nanti ditanyakan kegiatan positif apa gitu ya yang sudah dilakukan ketika dia ada masalah gitu ya, ada beban pekerjaan misalkan ya. Kemudian kebutuhan pasien pulang juga dikaji, dan yang terakhir nah ini dicantumkan adalah data medisnya, diagnosa medisnya. Ya, di sini rata-rata diagnosa medisnya adalah dengan skizofrenia maupun dengan bipolar gitu ya. Nanti teman-teman cantumkan di sini F20 titik berapa gitu ya untuk skizofrenia, atau F23 atau 32 gitu ya. Nanti silahkan cantumkan di sini. Jangan lupa tanda tangan ya, karena teman-teman untuk validasi memang teman-teman sudah melakukan pengkajian. Nah, selain pengkajian teman-teman, apa yang unik di keperawatan jiwa yang beda dengan yang lain selain pengajiannya? Ada pohon masalah. Betul sekali Mbak Betty ya, ada pohon masalahnya kalau di keperawatan jiwa gitu ya. Nah, di sini setelah pengkajian teman-teman akan tadi mengelompokkan masalahnya tadi ya, menulis diagnosanya. Nah, kemudian sebelum itu kita buat dulu pohon masalah. Ya, pohon masalah dibuat dari bawah ke atas ya, jangan lupa ya. Nah, kemudian juga nanti teman-teman menuliskan mulai rencana keperawatan ya, ada kriteria hasil, rencana tindakannya, dan juga nanti rasionalnya. Kalau di keperawatan jiwa tindakannya bukan hanya implementasi seperti biasanya ya, tetapi dengan SP ya, ada SP 1, 2, 3 begitu ya. Oke, nah kemudian ini ada implementasi ya, sekaligus dengan evaluasi ya. Kalau evaluasi pada saat selesai shift pakainya apa?
SOAB. Ya betul, SOAB ya. Tapi kalau evaluasi setelah tindakan pakai SO ya. Betul sekali teman-teman, bagus. Nah ini ada penjelasannya ya teman-teman. Jadi di modul nanti sudah kami cantumkan ya petunjuk penggunaannya pengkajian ini, format pengkajian ini gitu ya. Nanti mana yang dicentang, dibuat gini ya. Ini semua sudah ada gitu ya. Nah kemudian tadi ya teman-teman. Nah, di sini juga ada daftar kompetensinya. Ya, teman-teman tadi harus mencapai 7 diagnosa. Apa saja tadi 7 diagnosanya, teman-teman? Ada waham. Waham, betul. Resiko perilaku kekerasan. Ya, perilaku kekerasan, betul. Harga diri rendah, betul. Risiko bunuh diri. Halusinasi, terus defisit perawatan diri dan isolasi sosial gitu ya. Semua nanti teman-teman yang ketika sudah melakukan nanti bisa dituliskan di sini ya, tanggal berapa lalu dimintakan validasi oleh pembimbing klinik. Begitu ya. Nah, itu untuk askep kelolaan. Jadi menggunakan pengkajian yang panjang ini teman-teman ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu terkait ini teman-teman? Ibu izin bertanya. Ya. Untuk ketika salah satu dari diagnosa ini tidak tercapai itu terus bagaimana? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi di rumah sakit jiwa ini memang tidak selalu ada pasien ya, maksudnya ada banyak pasien sesuai dengan 7 diagnosa tadi gitu ya teman-teman ya. Terutama misalkan pasien risiko bunuh diri tidak ada gitu ya, misalkan ya sampai 2 minggu praktek. Nah nanti teman-teman bisa menyampaikan ke saya, ke pembimbing gitu ya, dan juga pembimbing klinik ya, bahwa selama 1 minggu lebih pasien risiko bunuh diri dengan masalah risiko bunuh diri belum ada gitu ya, baik itu tadi di poli, di IGD gitu ya, di ruang akut ternyata belum ada. Nah nanti kita akan evaluasi bersama dan nanti bisa mengambil kasus di luar dengan kasus-kasus di berita teman-teman ya. Bentuknya adalah laporan analisa kasus, yaitu kita sebutnya case based learning. Atau teman-teman waktu teori kan sudah pernah ya case based learning ya. Nah itu nanti itu untuk rencana cadangannya begitu ya, ketika 7 diagnosa ini ternyata selama 2 minggu tidak tercapai begitu ya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan menjelaskan tentang askep harian. Nah teman-teman tadi untuk mencapai 7 diagnosa itu kan membutuhkan bukan hanya praktek di ruang bangsal tenang aja ya, tetapi juga tadi di poli, di IGD, di ruang akut gitu ya. Nah, ketika di poli, di IGD maupun di ruang akut, teman-teman nanti menuliskan askep harian, teman-teman, atau nyebutnya resum harian gitu ya. Formatnya lebih ringkas, teman-teman, di modul sudah ada ya. Formatnya lebih ringkas. Jadi di sini ada pengkajian ya, tetapi lebih ringkas ya. Harapannya adalah nanti teman-teman dalam 1 hari itu bisa selesai ini ya, dari mulai pengkajian sampai evaluasi gitu ya. Jangan lupa di sini tetap ada pohon masalah ya, karena keperawatan jiwa itulah karakteristiknya harus ada pohon masalah. Nah kemudian di sini nanti teman-teman minta validasi oleh pembimbing klinik ya. Kemudian nanti teman-teman menuliskan nama dan tanda tangan teman-teman gitu ya, gitu. Nah itu untuk askep harian dan askep kelolaan ya teman-teman ya. Jadi nanti acuan keperawatannya ini ditulis tangan ya. Jadi askep harus selalu ditulis tangan gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian nanti apabila teman-teman nih sedang berinteraksi dengan pasien gitu ya. Kan tadi teman-teman hari ini tadi pagi tadi sudah mengawali interaksi dengan pasien ya. Kira-kira teman-teman sudah ada bayangan belum pasiennya teman-teman ini ada masalah keperawatan jiwa apa kira-kira? Coba mungkin dari Mbak Marinda. Ya, pagi ini tuh saya bertemu dengan pasien itu yang susah komunikasinya. Oh iya, susah ya. Terus gimana selain itu? Komunikasinya susah, diajak ngobrol dia menjauh, ya, enggak melihat ke arah yang
ngajak bicara. Oh, iya iya iya. Terus dia senang menyendiri. Oh, baik ya. Berarti tanda gejalanya menunjukkan ke arah masalah apa tuh, Mbak? Kalau Ke itu? arah isolasi sosial. Ya, betul sekali ya, ke arah isolasi sosial ya. Tetapi nanti memang perlu pengkajian lebih lanjut ya untuk isolasi sosialnya ya. Nah, jadi mau nanti mencantumkan pengkajiannya yang lebih lengkap gitu ya tentang isolasi sosialnya. Dan nanti mungkin aja muncul masalah lain nggak selain isolasi sosial kira-kira? Defisit perawatan diri sih, Bu. Oh, defisit perawatan diri. Kenapa itu kok langsung defisit nih perawatan dirinya gitu ya kira-kira? Karena dari penampilannya berantakan. Iya. Rambutnya seperti nggak disisir juga. Oh, Terus ya. dari perawatnya juga bilang kalau pasien tersebut nggak mau mandi. Oh, baik ya. Jadi nggak mau mandi, sisiran juga enggak gitu ya. Terus berantakan semuanya ya. Baik. Mungkin satu lagi mungkin dari Mas Rafiq. Kira-kira hari ini pagi tadi pasiennya seperti apa tadi Mas Rafiq? Tadi pagi itu pasien saya itu masih kadang teriak-teriak kayak gitu. Oh, ya. Pukul-pukul diri sendiri Ya. kayak gitu. Terus pagi tadi sama perawatnya nggak mau mandi juga. Oh, nggak mau mandi Nggak juga mau ya. mandi. Oh, ya. Terus kalau makan berantakan seperti itu. Oh ya, berarti kira-kira dengan tanda gejala seperti itu mengarah kemana nih masalah keperawatannya? Kalau masalah keperawatannya mungkin di resiko perilaku kekerasan itu karena ya. marah-marah sama mukul-mukul diri sendiri sama Ya. seperti itu. Sama muncul juga untuk defisit perawatan diri mungkin karena nggak mau mandi juga. Oh iya, nggak mau mandi ya. Ya, takut air ya ini ya pasiennya ya. Oke ya. Rata-rata berarti di sini satu pasien itu kan 2 diagnosa ya teman-teman ya. Berarti kalau misalkan satu pasien ada 2 atau mungkin 3 diagnosa, nah nanti teman-teman bisa memberikan intervensi ya untuk 2 atau 3 diagnosa itu tadi. Nah, tapi sisanya diagnosa yang lainnya 4 lagi misalkan atau 5 lagi, nanti teman-teman bisa mencapai di poli atau di IGD atau bahkan di ruang akut gitu ya. Oke, nah mungkin itu teman-teman untuk pre-conference pada pagi hari ini ya. Ya nggak pagi-pagi banget ya ini ya, sudah jam berapa ya. Nah, kira-kira mau ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, baik. Mungkin saya tanyakan kembali ya. Tadi untuk keperawatan jiwa berapa SKS tadi teman-teman? 3 SKS. Pembimbingnya siapa? Ya, saya ya. Kemudian nanti prakteknya dari hari apa sampai hari apa teman-teman? Hari Senin sampai Sabtu. Oke ya, minggu libur ya, betul ya, minggu libur ya. Kemudian harus berapa diagnosa keperawatan jiwa yang dicapai teman-teman? Ada 7. Ya, 7. Apa saja tadi yang pertama? Ada Paham, terus harga diri rendah, terus resiko bunuh diri, isolasi sosial, perilaku kekerasan, terus defisit perawatan diri, halusinasi. Betul ya. Jadi 7 itu harus dicapai selama 2 minggu. Nanti di akhir stase teman-teman jangan lupa membuat refleksi ya, seperti stase-stase yang lainnya. Begitu ya teman-teman. Ya, nanti kita agendakan bimbingan lagi ya teman-teman. Nah, nanti mungkin di lusa ya teman-teman ya, di lusa jamnya mungkin sama seperti hari ini, kurang lebih sekitar jam 10 ya, jam 10 atau setengah 11, karena kalau pagi kan teman-teman harus interaksi dengan pasien dulu ya, harus mungkin bantu minum obat gitu ya, kemudian menemani senam atau mungkin tadi sudah ya senam ya tadi ya. Nah, tadi ya. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi sampai ketemu lusa, nanti silakan disiapkan ya. Jangan lupa kalau mau mengambil asuhan keperawatan untuk pasien kelolaan berarti harus ada laporan pendahuluan ya. Oke, nanti bisa dikirimkan melalui Google Drive, dikonsultasikan kepada saya ya. Begitu. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat praktek ya. Selamat datang di keperawatan jiwa ya, profesi semester 2 loh. Ya. Sehat selalu ya. 2 minggu ini harus semangat. Oke ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Ya.
Demikian video PDD UKTPT di bidang pengajaran. Terima kasih.